Siapa yang tak kenal dengan sosok pahlawan yang satu ini? Beliau adalah Sutomo atau yang lebih akrab disapa Bung Tomo. Lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya dan merupakan anak sulung dari pasangan suami istri Kartawan Cipto Wijojo dan Subastita. Ayahnya adalah seorang pegawai kantoran, mulai dari staf perusahaan swasta hingga pegawai pemerintah. Sementara ibunya adalah anggota Serikat Islam, lahir berdarah Jawa, Sunda, Madura, yang merupakan keluarga pengusaha mesin jahit. Pendidikan Bung Tomo dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) atau Hollands Inland School (HIS) di Surabaya. Setelah itu, Bung Tomo melanjutkan pendidikan ke Sekolah Mary Giberit Lager Onderwijs Mulu hingga Hugri Burger School (HBS). Pada tanggal 19 Juni 1947, Bung Tomo menikah dengan seorang mantan perawat Palang Merah Indonesia yang bernama Sulistina. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Titing Sulistami, Bambang Sulistomo, Sri Sulistami, dan Ratna Sulistami. Pertempuran Surabaya berawal dari pasukan sekutu datang ke Surabaya, sebulan setelah Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Hal ini disambut dengan dingin oleh para pemuda yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oktober 1945, Sutomo berkunjung ke Jakarta. Ia menyaksikan bendera Belanda berkibar di tangsi-tangsi militer bekas Jepang, bahkan pasukan sekutu bebas menggertak pasukan Indonesia. Hal ini membuat Bung Tomo merasa kecewa melihat kondisi tersebut. Bung Tomo membangun radio pemberontakan sebagai bagian dari Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI). BPRI merupakan organisasi yang dibentuk untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Sebelumnya, pada 1 September 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat bahwa bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan pada 19 September 1945 terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya menjadi bendera merah putih. Sekelompok orang di bawah pimpinan Vlekman 18 September 1945 tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya mengibarkan bendera Belanda. Vlekman menolak untuk menundukkan bendera tersebut dan menolak untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Perundingan gagal dan berakhir dengan perkelahian. Vlekman tewas dicekik, Sudirman pun melarikan diri. Haryono yang semula bersama Sudirman bergabung dengan Kusnowibowo berhasil merobek bagian biru dan mengereknya ke puncak tiang. Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah di Surabaya untuk menerima dan membantu tugas tentara sekutu. Tetapi, Bung Tomo tidak percaya dan mengajak semua masyarakat Surabaya berhati-hati dan mencurigai kedatangan Inggris sebagai usaha membantu mengembalikan kolonialisme Belanda di Indonesia. Dan benar saja, Inggris menduduki sejumlah tempat strategis di luar perjanjian seperti lapangan terbang Tanjung Perak, perusahaan listrik Gemblongan, kantor pos besar, dan gedung studio radio di Simpangan. Pasukan Inggris menyerbu penjara Kalisosok dan membebaskan orang Belanda yang ditawan pejuang kemerdekaan. Singkat cerita, terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September tahun 1945 yang menjadi akar pertempuran Surabaya tanggal 27 Oktober tahun 1945. Suasana panas mencapai klimaks pada tanggal 28 Oktober 1945. Sekitar jam 5, Bung Tomo mengajak semua rakyat Surabaya untuk merapatkan barisan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Inggris. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu Jenderal Maleby tewas dan digantikan Jenderal Robert Mensah dari Komandan Divisi 5 Inggris. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar seluruh senjata Surabaya diserahkan sebelum jam 6. Dalam waktu 1 hari, Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris, meminta masyarakat Surabaya bertanggung jawab atas tewasnya Maleby.
Anak-anak dan wanita harus sudah meninggalkan kota sebelum jam 7 malam. Bila tidak dipatuhi, Inggris akan menyerang Surabaya pada 10 November dari darat, laut, dan udara. Para pemimpin Surabaya termasuk Bung Tomo meminta keputusan Soekarno mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan ultimatum Manser. Pemerintah pusat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada seluruh rakyat Surabaya. Bung Tomo yang juga pimpinan BPRI membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk melawan pasukan Inggris dan Nica. Ia mengajak semua untuk menyatukan tekad. Jam 6 sore, elemen TKR dan pemuda Teken sumpah kebulatan tekad. Bung Tomo pun mengusulkan untuk melawan tentara sekutu yang ditindaklanjuti oleh Gubernur Soeharto. Soeharto mengumumkan bahwa seluruh rakyat Surabaya akan melawan tentara sekutu sampai mati. Rakyat Surabaya dengan semangat melawan tentara sekutu menggunakan persenjataan tidak seimbang yang direbut dari tentara Jepang. Lalu pada tanggal 9 November, Manser mengultimatum rakyat Surabaya yang isinya seluruh pimpinan Indonesia di Surabaya harus melapor. Semua senjata pihak Indonesia diserahkan dan pimpinan Indonesia harus menandatangani surat pernyataan menyerah tanpa syarat hingga batas waktu 10 November pukul 6 pagi. Dalam peristiwa ini, Bung Tomo mengobarkan pidato semangat untuk para pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Peperangan ini diketahui berlangsung selama 3 minggu dan dimenangkan oleh tentara Inggris. Banyak korban jiwa yang berjatuhan, baik dari pihak sekutu maupun pejuang tanah air, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada tahun 1950 hingga 1956, Bung Tomo masuk dalam jajaran kabinet sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran. Pada awal Orde Baru, Bung Tomo yang mulanya mendukung Soeharto, kemudian mulai mengkritik program-program Soeharto. Akibatnya, Bung Tomo ditangkap dan dipenjara atas tuduhan melakukan aksi subversi. Usai bebas dari penjara, Bung Tomo diketahui lebih memanfaatkan waktunya bersama keluarga. Bung Tomo wafat pada tanggal 7 Oktober 1981 saat tengah menjalankan ibadah haji di Padang Arafah. Jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya.